Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Jet Dynasty Season 2. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang kelanjutan cerita Jet Dynasty Season 2 ini yang tayang entah kapan, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah kita diperlihatkan debut pertama Siopan si Hantuli di kelanjutan cerita sebelumnya, yaitu di basecamp gua kuno Kelelawar, kini kita akan beralih ke Gunung Puncak Tongtian berada. Yang mana pada saat ini, di belakang Gunung Puncak Tongtian, pendiri aula leluhur, sinar matahari yang hangat menyinari bangunan candi yang megah namun tampak misterius ini. Saat di aula leluhur itu, lampu redup dari lampu altar yang tampak kehabisan token, kini telah diganti oleh lilin dan dupa yang menerangi jiwa leluhur Sekte Kingyun di dalamnya, yang dari kelihatannya, itu seperti persembahan di tahun baru Imlek. Dan pada saat ini, Jingyu si besti Siopan sedang berlatih di tanah kosong di depan pendiri aula leluhur sendirian, dengan kondisinya saat ini duduk bersila sembari matanya tertutup rapat. Serta pada saat yang sama, pedang pembunuh naganya yang memancarkan sinar cahaya hijau dengan ringan melayang di atas kepalanya, menghasilkan lingkaran cahaya hijau yang menyelimutinya. Sehingga pada saat ini, di belakang Jingyu, sepasang mata diam-diam menatapnya jauh di dalam kegelapan pendiri aula leluhur, yang pada dasarnya setelah beberapa saat, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar, menunjukkan sosok pria misterius dengan wajah keriputnya, yang ternyata adalah Mamang Wan Jianyi. Saat dia segera duduk di tangga pendiri aula leluhur, dengan tatapannya tertuju pada tubuh Jingyu sembari mengatakan kepadanya untuk menghentikan pelatihannya karena hal itu sudah cukup. Yang pada dasarnya, setelah perkataan Wan Jianyi terdengar, pedang pembunuh naga milik Jingyu tiba-tiba merespon serta menghilangkan cahaya hijaunya. Dengan Jingyu perlahan menarik napas dalam-dalam dan spontan membuka matanya saat dia segera berdiri untuk melihat serta menatap Wan Jianyi dengan senyum tampannya sembari menyapanya dengan sebutan senior. Mendengar hal ini, Wan Jianyi memandangi wajah muda tampan Jingyu dengan senyuman juga saat ia segera memuji bakat yang sangat hebat dari Jingyu dengan tidak menyangka dengan peningkatan kekuatannya selama dirinya melatihnya sebagai mentornya. Sehingga pada saat yang sama, Jingyu yang mendengar pujian dari Wan Jianyi ini pun segera memasang raut terima kasih di wajahnya dengan segera membuka penuh penghormatan kepada Wan Jianyi sembari mengungkapkan kepadanya bahwa dirinya akan mengingat bantuan pelatihan yang diberikannya ini selama hidupnya. Yang hal ini membuat Wan Jianyi perlahan melambaikan tangannya serta segera berbalik dengan memberitahu Jingyu bahwa ia tidak memiliki sepatah kata lagi yang ingin diucapkannya. Yang hal ini membuatnya memasang raut wajah sedih karena ia mengetahui Jingyu akan kembali setelah 10 tahun berlatih bersamanya di pendiri aula leluhur. Serta pada saat yang sama, tubuh Jingyu yang mendengar perkataan dari Wan Jianyi ini pun seketika bergetar dengan ketertegunan di wajahnya. Akan tetapi Wan Jianyi yang melihat ini memilih untuk mengabaikannya dengan sekali lagi memberi info kepada Jingyu bahwa semua murid generasi baru yang mempunyai kekuatan amazing di Sekte Kingyun semuanya saat ini berkumpul di puncak Tongtian guna mengungkapkan sesuatu. Yang hal ini membuatnya menyuruh Jingyu untuk juga pergi ke sana atas dasar perintah kepala sekte. Namun demikian, Jingyu yang mendengar ini perlahan memasang raut wajah memerah dengan tampak tidak tega untuk pergi serta meninggalkan Wan Jianyi. Tetapi pada saat yang sama, Wan Jianyi yang melihat ini pun menyuruhnya untuk tidak menunjukkan sikap cengengnya serta menyuruhnya untuk bergegas pergi meninggalkannya. Yang hal ini membuat Jingyu pada akhirnya pasrah saat dia segera membungkuk dengan penuh penghormatan kepada pria tua luntang lantung ini sembari berjanji kepadanya bahwa ia tidak akan mengecewakannya atas semua pelatihan yang diberikannya. Serta ia juga berjanji akan menegakkan keadilan dan melenyapkan kejahatan dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini. Serta pada saat yang sama, setelah mengatakan hal ini kepada Wan Jianyi, Jingyu membungkuk lagi ke arahnya sembari menatap pemandangan di sekitarnya sebelum pada akhirnya berbalik dan berjalan maju meninggalkan pendiri aula leluhur. Sehingga pada saat yang sama, setelah Wan Jianyi menatap kepergian Jingyu, sesosok manusia tua yang ternyata adalah Daosuan muncul. Saat Wan Jianyi yang melihat ini mengucapkan terima kasih banyak kepadanya karena telah mengizinkan Jingyu bersamanya 10 tahun ini. Serta pada saat yang sama, Daosuan yang mendengar ini pun langsung terkejut terheran-heran dengan merasa iri atas sifat yang ditunjukkan Wan Jianyi kepada Jingyu berbanding terbalik terhadapnya yang sudah menyelamatkannya dengan tidak pernah mengucapkan sebiji pun kata terima kasih.
Akan tetapi Wan Jian yang melihat keirian di wajah Dao Xuan ini pun memilih untuk tidak berbicara dan perlahan mundur saat ia menatap tugu patung leluhur sekte King Yun dengan tangannya memegangi sisi lilin. Sementara itu, setelah Jing Yu terus OTW menuju puncak Tongtian untuk waktu yang lama, ia pada akhirnya sampai di wilayah itu dengan segera melihat beberapa orang yang berasal dari sekte yang sama, serta di antara kerumunan, ia juga bisa melihat Sui Qi dengan penampilan dinginnya. Kini telah berubah glowing 180 derajat dengan saat ini memakai pakaian pemimpin cabang puncak bambu kecil. Sehingga pada saat yang sama, melihat kedatangan Jing Yu yang tiba-tiba di puncak Tongtian, Senior Qi segera berbalik untuk melihatnya dengan keterkejutan di wajahnya. Yang hal ini membuatnya segera berjalan ke arah Jing Yu dengan tanpa basa-basi segera memeluknya sembari tersenyum. Saat ia juga menanyakan kepada Jing Yu tentang dirinya yang tiba-tiba nongol di wilayah ini. Padahal sebelumnya ia ditugaskan ngeronda di pendiri aula leluhur. Yang pada dasarnya mendengar pertanyaan dari Senior Qi, Jing Yu memberitahunya bahwa masa baktinya di pendiri aula leluhur sudah berakhir. Yang hal ini membuatnya datang ke wilayah ini atas perintah dari seorang pria tua yang tidak disebutkan namanya. Serta pada saat yang sama, Senior Qi yang mendengar ini pun perlahan mengangguk sembari tersenyum. Dan ketika kedua saudara satu perguruan ini masih ngebacrit, Song Daren, Sui Qi, serta Susu juga tiba-tiba mendatangi mereka berdua dengan segera menanyakan keadaan masing-masing, serta saling memuji ketampanan dan keglowingan yang mereka miliki selama 10 tahun tidak bersua. Yang hal ini membuat suasana percakapan ini pada akhirnya menjadi suasana temu kangen. Yang pada dasarnya ketika suasana temu kangen ini masih berlangsung, Susu yang tampak sedikit penasaran dengan berkumpulnya semua murid perguruan sekte di tempat ini pun menanyakan kepada Senior Qi tentang tujuan kepala sekte memanggil mereka semua ke sini. Saat Senior Qi yang mendengar ini memberitahukan bahwa ia tidak tahu secara detail tentang tujuan dari kepala sekte, tetapi ia mendengar sedikit informasi juli tentang sesuatu hal yang telah terjadi di suatu tempat di arah barat. Yang hal ini membuat kepala sekte berniat untuk mengirimkan murid-murid generasi muda sekte King Yun yang memiliki kemampuan OP untuk pergi serta menyelidiki wilayah itu dan mencari pengalaman. Sehingga pada saat yang sama, Susu yang mendengar info yang disebutkan Senior Qi ini pun tanpa diduga tiba-tiba menangis sesenggukan dengan tiba-tiba teringat sosok Xiaopan yang telah melakukan perjalanan bersama mereka waktu itu untuk mencari pengalaman di gua Kelelawar dan membantai para praktisi aliran iblis. Yang hal ini membuat Senior Qi DKK yang mendengarnya saling memandang dengan kebingungan di wajah mereka, termasuk Sui Qi yang berdiri dengan tenang seolah-olah ia tidak mendengar keluh kesal dari Susu. Akan tetapi di dalam hatinya, ia tampaknya menyimpan rindu yang mendalam terhadap Xiaopan. Beberapa saat kemudian, ketika Senior Qi DKK masih memikirkan tentang sosok Xiaopan, suara lonceng tiba-tiba terdengar di aula besar. Saat semua murid-murid sekte perguruan yang mendengar ini segera membentuk barisan lurus, dan setelah beberapa saat, kepala sekte Dao Xuan disertai Yi Chai yang ada di belakangnya perlahan berjalan keluar, serta duduk di kursi utama sembari memandangi kerumunan murid. Yang hal ini membuat semua murid yang melihatnya segera membungkuk sembari memberi hormat. Akan tetapi Dao Xuan yang melihat ini menyuruh semua murid untuk menghentikan tindakan mereka dengan menyuruh mereka untuk segera duduk. Sehingga pada saat yang sama, setelah menyuruh para murid untuk duduk, Dao Xuan memandangi Yi Chai yang ada di sampingnya dengan memerintahkannya untuk memberitahukan informasi kepada para murid. Yang hal ini membuat Yi Chai segera mengangguk saat dia perlahan berjalan keluar, melihat kerumunan sembari memberitahukan tentang informasi julid yang baru-baru ini menyebar di mana-mana. Yang mana informasi itu mengatakan bahwa baru-baru ini di rawa besar di arah barat, tiba-tiba ada cahaya aneh bersinar ke dalam langit tanpa henti selama berhari-hari. Yang kemungkinan cahaya itu merupakan harta langka yang akan segera lahir. Akan tetapi selama informasi julid ini menyebar, Yi Chai mendengar bahwa aliran iblis juga ikut join untuk memperebutkan harta langka ini. Yang hal ini membuatnya berniat mengirim para murid perguruan sekte untuk mengambil harta itu sembari membasmi para praktisi aliran iblis. Sehingga pada saat yang sama, semua murid perguruan sekte yang mendengar informasi dari Yi Chai ini pun segera mengeluarkan gelombang keributan serta teriakan marah dengan joinnya para praktisi aliran iblis untuk merampas harta langka ini. Serta pada saat yang sama, setelah para murid menghentikan keributannya, Yi Chai melanjutkan ceritanya saat ia menginfokan lagi bahwa kuil Tianyin dan lembah Pensiang juga mengutus para murid-muridnya untuk menyelidiki harta langka di rawa besar.
Yang hal ini membuat Ye Chai segera membangkitkan jiwa-jiwa barbar murid perguruan sekte untuk tidak kalah saing dengan kuil Tianyin serta lembah Pensiang dalam memperebutkan harta langka ini. Saat semua murid yang mendengar ini segera memunculkan gelombang teriakan dengan mengatakan bahwa mereka semua tidak akan membuat sekte King Yun kehilangan muka. Dan mendengar semangat 4-5 dari para muridnya, Dao Xuan perlahan tersenyum serta perlahan berdiri sembari mengingatkan semua muridnya untuk waspada ketika melakukan perjalanan ke arah barat. Saat semua murid yang mendengar ini merespon dengan serempak menjawab ya. Sehingga pada saat yang sama, setelah melihat semua muridnya mengerti, Dao Xuan kemudian memerintahkan Ye Chai untuk membuat peraturan dan membagi para kelompok murid yang akan OTW melakukan perjalanan ke arah barat. Yang pada dasarnya setelah memberikan perintah kepada Ye Chai, tatapan Dao Xuan memandang Jing Yu yang berdiri di antara kerumunan sebelum pada akhirnya berbalik serta berjalan ke dalam ruangan. Serta pada saat yang sama, setelah sosok Dao Xuan menghilang, Ye Chai kemudian berbalik dan membagi para anggota. Di lain sisi, di puncak bambu besar, dua binatang kesayangan Xiao Pan, yaitu anjing bulldog Da Huang serta monyet mata tiga Xiao Hui, kini tampak merasa gabut setelah mereka tidak pernah melihat batang hidung Xiao Pan lagi setelah 10 tahun lamanya. Yang hal ini membuat mereka berdua terus bermain di kamar Xiao Pan untuk menghilangkan rasa rindu ketika menjelang malam dengan tujuan menunggu Xiao Pan. Akan tetapi setelah terus-menerus menunggu tanpa kepastian dan harapan, kegabutan Da Huang dan Xiao Hui semakin menjadi saat di malam harinya mereka pada akhirnya memutuskan untuk pergi healing di sekitar wilayah lembah bambu besar dengan Xiao Hui yang menunggangi Da Huang. Sehingga pada saat yang sama, setelah kedua binatang ini terus healing di wilayah lembah bambu besar, mereka berdua tanpa sadar telah mencapai suatu tempat di pedalaman hutan bambu dengan bisa melihat sebuah tempat terbuka kecil yang tampak akrab dengan mereka. Yang hal ini membuat mereka segera teringat bahwa tempat ini merupakan tempat pelatihan Xiao Pan pertama kali. Yang pada dasarnya setelah sampai di tempat ini, Xiao Hui menghentikan langkahnya sembari berjongkok di tanah dengan posisi tangannya menggaruk-garuk kepalanya serta melihat sekelilingnya dengan raut wajah pelongo-pelongo. Tetapi pada saat yang sama, ketika Xiao Hui masih melakukan tindakan tululnya ini, bunyi langkah kaki ringan melangkah di keheningan hutan yang dalam di belakang mereka. Yang hal ini membuat Xiao Hui serta Da Huang segera berbalik pada saat yang sama. Saat mereka melihat sesosok manusia perlahan-lahan muncul di balik bambu tebal. Akan tetapi Xiao Hui bukannya takut melihat sosok manusia ini, malah sebaliknya ia tiba-tiba mengeluarkan sorakan girang saat ia tanpa basa-basi segera melompat ke pelukan sosok manusia itu. Yang ternyata sosok manusia ini adalah Xiao Pan Xiantuli atau Ghostly. Iya, jadi, apakah maksud kedatangan Xiao Pan menemui Xiao Hui ya? Kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Bye-bye.